Ya. Jadi kalau ada yang mau jelek-jelekin aku dan juga Vario, motor aku, keadaannya yang paling tahu itu kan aku. Kalau GMV iya ya, tapi kan itu bukan pendapatan dia, pendapatan Tapi kan brand. Kita tahu. Pendapatan siapa itu. tahu, siapa tahu bener. Enggak, soalnya kan dia karena dikasih 200 juta per Lebih bulan. karena bodo amat sih lu. Terus dia Bener bilang mau gue nggak nggak sih, butuh bodo 200 juta karena 200 juta buat 30 menit gitu kan. Ya, dan juga untuk isi furniture semua juga atas dari payah kerjanya, ya kan? Ya wajar lah kalau lama-lama akhirnya Koer gerah, ya. Akhirnya dia meminta kepada kuasa hukumnya untuk membuka semuanya, ya. Hai, bulung gelatik makan pepaya. Percuma cantik kalau masih nangisin buaya. Tos ngaduk uing do ati klen duk ungan ti klen nuhun pison tos cekap. And to all the owners in When you cut, okay, kita coba dua kalimat lagi, tiga kalimat lagi, dan cut gitu, bisa kelihatan. Tapi terusin aja, masa mau melihat apa yang dia mau bilang. Okay. We'll see you again very soon. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi sukses dan bersahaja. Heboh banget ini guys ya. Dari seorang CEO yang kemarin sempat nih menjurutkan dari seorang Ruben Onsu sama Sarwenda. Sekarang dikasih paham oleh netizen. Netizen dilawan guys ya. Seperti kata ketua ya, jejak digital dari CEO dan Sarwenda memang dari apa yang diungkapkannya banyak kebohongan, terutama dari Sarwenda. Ketika mengatakan A, aslinya B, di podcast-podcast tercecer tuh dari kebohongan-kebohongan Sarwenda. Otomatis dari apa yang ketika dikatakan udah dikulik habis dan kemudian dibalikkan oleh netizen. Ini gokil banget ya, karena mental gak sih? Dan mari kita simak seperti apa sih versi lengkapnya. Langsung kita play. Jadi nggak apa-apa, jadi diemin aja. Dan sebetulnya aku juga sama gitu. Yang paling tahu itu sebenarnya aku dan Mamio gitu. Keadaan itu sebetulnya mereka kita. Jadi kalau Jadi nggak apa-apa, kita diemin aja. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang mau jelek-jelekin aku dan juga Vario, Jelek-jelekin. motor aku, keadaannya Motor Vario. yang paling tahu itu kan aku. Jadi buat kubu-kubu sana yang mau jelekin motor Vario aku, ya nggak apa-apa, jelekin aku aja. Nggak apa-apa lah. Ingat ya, motor Vario aku tuh ada dua, bannya ada dua, ya ada dua. Masa perempuan nggak mau sih naik Masa tiga bang? ya kan? Tuh Vario. Wih, bener juga guys. Vario. Bang Samuel ya. Vario juga motor ya. Dan dia bilang 200 juta kan buat 30 menit. Kan kita juga live ya kak. Mau siapa misalnya Kata nih atau siapa gitu yang lagi live, yang lagi wow banget. Nggak ada tuh pendapatan 30 menit 200 juta tuh nggak mungkin. Oke, itu Jadi ada tuh kayak hiperbole. terlalu iya. Iya. Maksudnya Nggak kayak mungkin ya. GMV mungkin. No GMV No, mungkin. kalau GMV iya ya, tapi kan itu bukan pendapatan Bukan dia, pendapatan. pendapatan Tapi kan kita brand. nggak tahu. Pendapatan. Siapa tahu, siapa tahu bener. Enggak, soalnya kan dia karena dikasih 200 juta per Lebih bulan. karena bodo amat sih lu. Terus dia Bener bilang mau gue nggak nggak sih, butuh bodo 200 juta karena 200 juta buat 30 menit gitu kan. Cici SW Bener juga mengungkapkan sih. kekecewaan yang sangat mendalam kepada Koer atas motif yang dilakukan oleh pihak Koer dengan membocorkan data transfer ke rekening mendiang ayahnya ya. Iya. Jadi menurut Cici SW ini kan bisa dibicarakan di intern keluarga ya. Bener juga. Jadi untuk apa membuka data-data transfer ke rekening mendiang ayahnya ya, karena ini kan membuat malu marwah keluarganya dari Cici SW ya. Marwah. Nah sekarang kembali kita mulai berpikir dengan tenang nih ya, untuk kita juga para penonton nih ya, salah nggak sih yang dilakukan oleh pihaknya Koer kalau dia sampai membocorkan data transfer rekening ke mendiang ayahnya ya. Mungkin kita juga tahu bagaimana banyak orang sangat menyudutkan Koer ya. Dianggap seolah-olah Koer itu tidak ada andilnya untuk membantu Cici SW
dengan masalah rumah yang ada di Cilandak. Karena kan Cici SW selalu berkata bahwa ini hasil jerih kerjaku, bahwa ini juga bantuan dari papaku ya, dan juga untuk isi furniture semua juga atas jerih payah kerjanya ya kan. Ya wajar lah kalau lama-lama akhirnya Koer gerah ya. Akhirnya dia meminta kepada kuasa hukumnya untuk membuka semuanya ya. Ya kalau dibilang semuanya sih mungkin belum ya, baru 1-2 nih kayaknya yang dibuka oleh kuasa hukumnya Koer ya. Jadi di sini ya kita nggak bisa salahin juga ya kepada Koer ya Cici SW ya. Makanya jangan seperti itu ya. Apalagi kamu itu mantan istri yang sangat diperhatikan loh ya. Dari mulai kartu kredit juga ditanya ya kan. Hanya kamu bisa menunjukkan angka, dan angka ya. Kalau ditanya untuk apa, kamu nggak bisa jawab ya. Ya wajar lah kalau Koer juga jadinya menganggap kamu tuh tidak terbuka kepadanya ya. Oke teman-teman ya, nanti kalau teman-teman mau tahu ya, teman-teman bisa lihat di VT-VT yang mungkin akan teman-teman dapat di TikTok kalian masing-masing ya. Oke teman-teman ya, sampai ketemu lagi dengan berita-berita selanjutnya. Oke, bye-bye and God bless you. Kemudian Bye-bye. Ya benar sekali ya, bahwa dari apa yang dilakukan seorang Sarwenda itu banyak bohongnya. Yang katanya live siang malam. Terus kemudian dia bangun sendiri rumahnya. Dia nggak bangun sendiri, tukang yang bangun. Pendananya dari Ruben gitu loh. Dan ini dikulik abis oleh netizen. Katanya mau bongkar-bongkar nih dari Rahasia Ruben 01. Dibongkar sendiri sama netizen. Kekuatan netizen memang maha dahsyat guys ya. Membongkar dan menguluti abis orang Sarwenda. Ini jejak digital dari beliau ya, bukan menjustifikasi. Memang itu benar adanya. Dan dari Ruben Onsu nih, luar biasa. Kita lanjut. dia mau kau ambillah sedekah. Udah ada aja guys. Burung gelatik makan pepaya. Percuma cantik kalau masih nangisin buaya. Halo semua, apa Gokil kabar? banget itu Desi. Semoga semuanya sehat selalu ya. Apa kabar? Ya. It's been a while since my last post, so I want to take this opportunity to speak to you directly. First of all, I want everyone to know that Sarwinda Basudara and I healthy, and we are Sarwinda taking some Basudara. time off from the social media so we can spend more quality time together. From the bottom of my heart, I would like to say thank you to all the owners in Thailand. Nuhun Pishon nya tos ngaduk uing do ti klan duk ungan ti klan nuhun Pishon tos cekap. And to all the owners in France, merci beaucoup. Le bajariton humeur sudon des Sarwinda jung wing ça veut dire twin. Meski sung naranina nepibo kabe kadurur mo di dengyo 한개 가디언너스 한국 사람 너무너무 고마워요. 누가 하리나 사르웨나 씨 청합비 하비마 발린게 에타마 자미누 방angguran anu ngetikna isuk-isuk moyan bari cingogo kap jikanan urang laporkeun ka Kang Jaga katenang kagaroti singkayo nepi ka gado palingge ngkeogo mugia abi tiasa pendak sareng 여러분 sadayana. Until then, please take care of yourself. Stay healthy and continue to spread kindness wherever you go. Terima kasih semua yang mengikuti kita semua sampai hari ini dan good bless to you all. We'll see you again very soon. Bye-bye. Anjir gokil abis ya. Hangguk 잘 잘하네. Aduh, hauk saram dan abdi. Gokil banget ya. Ini netizen kalau ngeledekin ya dari seorang Sarwinda gokil banget guys ya. Ini kalau sampai ke sama CEO
langsung ditutup tuh komentarnya. Konon katanya guys ya, dari VT-VT yang ketika dia mengupload bahasa Inggris itu dari komen-komen yang menghujat beliau itu dihapusin guys. Alih-alih kepengen mendapat dari sebuah dukungan ketika dia mengucap terima kasih kepada fansnya, dia serang balik oleh seorang netizen yang mendukung RO. Memang keterlaluan banget sih ya, lebay banget. Ini ada guru bahasa Inggris mereaksi pidato Gio. Guru bahasa Inggris guys. Kita lanjut. Ini orang bule juga nih. Katanya baca itu kata netizen, emang kelihatan baca gitu kan? Oh ya, pasti. Oh ya, Ya, kelihatan. dan banyak editan gitu. Banyak cut. Oke, kita coba 2 kalimat lagi, 3 kalimat lagi, dan cut gitu. Bisa kelihatan. Tapi terusin aja, masa mau lihat apa yang dia mau bilang. Oke. We'll see you again very soon. Bye-bye. Oke, saya tahu. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, that's lebih enak ya kalau dia bicara bahasa Indonesia. Tapi gini, dia hafal. Kenapa? Dia matanya ke kiri. Jadi dia gini. Kalau kita coba ingat apa yang kita hafalkan, itu kadang-kadang lihat ke kiri. Gitu. Dia lihat ke kiri, ke kanan, dan kadang-kadang dia lihat ke paha dia. Kenapa dia lihat ke paha dia? Kayaknya dia punya catatan yang di paha kayaknya. Masalahnya kenapa ngomong bahasa Inggris ya? Kan orang Indonesia gitu. I have no idea. Emangnya pembicaraan ungkapannya cukup jelas sih. Saya mengerti, saya nggak usah. Iya, itu pakai masalahnya. teks, kan? Kenapa pakai bahasa Inggris gitu? Ya lumayan, ada beberapa kesalahan kecil. It's okay, tapi nggak tahu siapa yang bikin pidato ya. Mungkin dia, mungkin ada guru juga yang Ada guru. pidato. Jangan-jangan kamu gurunya diam-diam. Ya kalau saya dibayar pasti hak saya Dibayar. kasih pidato bagus. Okay, it's pretty good actually. Iya, oke. 9 out of 10 for pronunciation. 9 out of 10. Oke. Oh, 9 seperti nilainya orang guys. Indonesia, kan nggak pakai connected speech. Nah, connected speech itu kuncinya kalau mau lancar sekali. Jadi connected speech itu kayak gimana? Ya seperti ada irama kan. Kita Oh, coba oke. mengucapkan setiap kata dalam satu kalimat enggak rhythm. Oh, rhythm, oke. Ya, tapi ya lumayan, dan dia bilang true, ya true. Dia nggak bilang true ya. Kadang-kadang kalau mau lewat kan kata ini lewat bahasa Inggrisnya through. Oh gitu. Kalau Dia true nggak bisa bilang lewat ya. true. Biasanya orang bilang true ya, salah, nggak bisa. Itu paling susah buat orang Indonesia. Tapi dia bisa. Kadang-kadang dia bingung antara letter S di belakang kata kalau jamak nggak. Tapi kadang-kadang juga bagus. Gitu. Oke. Udah lama saya guru bahasa Inggris, sudah lebih dari 25 tahun ya. Duh. Guru bahasa Inggris saja sampai mengulik habis dari apa yang diucap oleh seorang CEO. Tapi kalau secara nilai memang 9 ya. Tapi ini juga menghafal guys ya, melihat teks. Tapi ngapain gitu ya pakai bahasa Inggris? Baru udah jelas-jelas di Indonesia, kecuali fansnya itu orang suka bahasa Inggris. Kalau fansnya emak-emak kan bingung juga ya, harus pakai translate gitu guys ya. Apalagi saya nggak ngerti apa-apa nih. Kasihan mental anak, bikin sok. Talita sebut ada ibu tiri lagi marah di live gitu ya. Kalau tidak diajarin anak, tidak mungkin bisa ucapin kata gituan gitu. Wah, gimana sih? Kita pelajari. Ibu tirinya em udah marah. Ibu tirinya em udah marah. apa ya guys? Ibu tirinya siapa? Aman, Manda maksudnya. Nenek lampir ya. Dengan lo komen kayak gitu, kata lo nggak ikut campur. Ikut campur banget ya. Lo kalau nggak senang tinggal skip aja gitu loh ya. Karena gue di sini tuh pasti punya hati nurani buat ngebela orang-orang yang tertindas gitu loh. Padahal si Ruben ini diam ya, tiba-tiba diserang terus sama pasukan ular, ngata-ngatain, mulutnya pada kasar gitu kan. Apa salahnya kita ngebela ya? Yang punya hati aja yang ngebela Ruben ini ya. Yang nggak punya hati silakan pergi sana ya. Jangan berisik, jangan ngotorin lapak orang mbak ya. Gue gigit juga lu lama-lama ya. Ya benar, aku adalah salah satu sahabat Gio waktu kita sekolah dulu. Ya kalau menurut aku sih masalah Sarwenda dan Koruben ini nggak ada sih keterkaitannya dengan Gio gitu ya kan. Aku kenal betul kalau
Gio ini orangnya baik, budi pekertinya lurus aja gitu ya kan. Kemudian lagi ya humble dan agak introvert gitu. Jadi nggak ada sih keterkaitannya sama masalah Ruben dan Sarwenda. Ya dilibatkan karena Gio ini salah satu rekan Sarwenda juga, pacarnya Sarwenda juga gitu ya kan. Waktu bikin video pun si Gio ada di samping Sarwenda, jadi wajar lah dilibatkan di situ gitu loh. Kalau untuk CEO itu enggak lah, masa iya CEO jualan kutang 24 jam di depan kamera, enggak ada CEO seperti itu, jualan kutang dulu aja. Kalau CEO itu seperti Reno Barak gitu ya kan, mondar mandir keluar negeri gitu, mana ada CEO yang jualan kutang. Ya kalau untuk video yang dipijat sama Tania Putri Ruben Onsu, ya aku tahu banget itu sangat disayangkan banget gitu ya kan. Anak di bawah umur diperkerjakan seperti itu, ya sayang lah gitu loh. Ya mungkin karena nggak ada uang untuk bayar terapis pijat, jadi ya mau nggak mau Tania lah yang disuruhnya gitu ya kan. Ya aku masih akrab sama Gio, nggak ada terapis pijat. Baik sama beliau. Terakhir kita ketemu itu sekitar 3 hari yang lalu, waktu di dapur rekaman Jaksel. Ya kemarin sempat aku tanya sih kalau Sarwenda bakalan ada single baru dalam beberapa bulan ini. Aku setuju juga sih sama netizen kalau suaranya Sarwenda itu, aduh gimana ya, lebih bagus suara kuda sih menurut aku. Mending Sarwenda ini jangan nyanyi lah, ya kan. Suaranya lebih bagus guys katanya, suara abangnya. Emang kalau kita dengerin dari suara Sarwenda dari seorang mantan penyanyi, ya memang kalau dilihat atau bahkan dinilai gitu ya memang dia itu lebih bagus dari saya. Tapi nggak lebih bagus dari Ceribel lainnya gitu. Jadi netizen ini gokil banget ya cara merosting dari seorang CEO gitu ya. Yang suka jualan kutang sama BH. Apalagi dari apa yang diperlihatannya ketika dari anak si Ruben suruh mijat ya. Jadi kan lucu banget ya, bahwa dari anak orang lain gitu ya suruh mijat Ruben sebagai ayahnya gitu ya pasti nggak terima guys gitu ya. Anaknya disuruh kayak pembantu, meskipun menurut dari ibunya ya itu hal-hal yang wajar gitu ya, membantu hal-hal kecil ya itu kan menurut dia. Tetapi secara garis besar netizen atau bahkan KPAI gitu ya, KPKI forum Komnas Anak gitu ya, bahkan amat sangat menyayangkan dari pola asuh dari seorang Sarwenda yang terlalu dekat dengan seorang CEO yang berlebihan gitu ya. Mereka kan baru pacaran gitu ya. Ini gokil banget sih yang terlanjut. Mending ya nyawit atau kebun karet itulah. Oke terima kasih ya, maaf aku nggak bisa. Kebun karet. Oke terima kasih yo. Sama-sama. Buset. Emang gue lucu banget gitu loh. Ups. Sorry. Sorry, Jack. Jangan tinggalin aku. Sorry, Jack. Oh, jangan tinggalin. Transfer aku. Ngapain? Masa si Boti mau ditumbalin di Gunung Kawi? Anjing, tapi gue baca komen ya, Ini gue baca ya. Komen ya. Katanya semenjak pisah udah nggak sakit-sakitan katanya. Wah anjing. Katanya, mungkin tapi menurut gue mungkin gara-gara ngurang beban pikiran sih kalau menurut gue. Ya. Nggak mungkin dong gara-gara tumbal-tumbalan begitu. Nggak mungkin anjing, nggak mungkin banget anjing. Masa ditumbalin anjing? Nggak mungkin lah. Emang begitu-begituan ada ya? Zaman sekarang anjing 2026 bro. 2026 masih percaya tumbal-tumbalan? Nggak ada sih menurut gua sih. Kalau satu family itu nggak boleh berantem kan sebenarnya ya? Nggak boleh berantem. Terus kalau bisa berantem tuh kenapa ya? Nggak ngerti. Namanya satu family kan ada beda kepala, beda pikiran. Beda kepala, beda pikiran, beda wajar. Anjir cara ketawanya guys. Kayak orang kesurupan. Tapi ini merupakan suatu sindiran loh untuk Ruben Onsu yang berseteru dengan Jody Onsu. Kenapa? Ya mereka sefrekuensi. Mereka sama-sama yang suka ke KW gitu ya. Kan Jody Onsu udah pernah bilang dia iseng pesugihan dapat 50 miliar. Entah dia iseng ngomong atau memang beneran. Tapi kalau katanya ketika kemarin di podcast sama Marcel dan dari si Kuncen ya, mereka memang membuat film iya, tetapi di sana melakukan ritual. Itu benar-benar di jejak digitalnya ada loh ya. Saya bukan mengada-ada. Si Kuncen bilang gitu ya, bahwa dia itu kesana ritual juga. Plus bikin film iya gitu ya. Dan dari
jejak-jejak digital ini ya mungkin menjawab penasaran netizen ya, benar nggak sih acara ritual itu ya, silakan dicari-cari ya di jejak digital ya. Memang kalau takutnya saya menjustifikasi gitu ya, kan apa mungkin seorang kuncen itu berbohong agar menaikkan rating Gunung Kawi, apa mungkin? Ya mungkin bisa aja ya, tapi kan kayaknya enggak sih ya. Dan ini mungkin menjadi momen live Sarwenda dan Giorgio singgung soal konflik keluarga. Nah ini ya, dia tuh suka menyinggung orang, suka menyinggung Benonsu, kalau disinggung balik dia malah marah, sedih gitu ya. Kan lucu guys. Kita lanjut. Ini ada yang namanya ya Win 0,05 pure retinol 2% niacinamide. Terus ada kayak gitu kojic acid, marbutin, glutathione. Ya kan gue cuma nanya. Opa. Geli, Opa. Bisa aja. Psikopat sih saya. Wow. Hey you. Sarwindi. CEO derajat CEO ini CCO. Kok CCO? Apa sih? Oh, CEO beneran ya. CEO. Ini ada ini 1 juta, ini 2 juta. Hai guys, aku mau tanya nih sama lu orang. Lu orang tahu nggak yang namanya Angel Karamoy? Dia juga janda kan? Tuh? Ya punya anak, malah udah gadis-gadis anaknya ya. Tapi kalau dia janda yang pinter ya, benar-benar dapat CEO ya. Udah CEO-nya ganteng, nyenengin dia, jalan-jalan luar negeri, beliin barang-barang branded, dan belum lama ini terdengar beliin dia rumah. Nah itu baru aku salut. Dan gaya pacarannya pun ya di medsos itu tidak lenje banget gitu ya, nggak pecicilan ya, baik cowoknya, ceweknya nggak pecicilan ya, bener-bener kelihatan elit, kelihatan janda yang elit dan elegan ya. Nah itu aku senang banget tuh, makanya tidak ada yang mencemooh mereka ya. Nah beda dengan yang satunya ya kan. Sebetulnya kalau dua-duanya cong mah mendingan sama bapaknya anak-anak aja. Jelas gitu kan, hidupin. Betul, daripada cong yang baru ternyata cuman bisa numpang Cong bikin yang baru. konten. Ngonten. Sarwas biji. Uang cash buat foto. Buat foto. Just to take a photo. Anjir, jadi uang cash disediain buat Uang foto cash doang. disiapin buat Oh, foto. masa sih? I don't know if it's a real cash or. Jangan kalian lakukan perbuatan syirik. Hanyalah rezeki halal hasil kerja keras membawa berkah. Seperti kira-kira ya dari jawaban netizen yang benar-benar mengkasih paham seorang Giorgio, ya memang terlalu lebay. Dan kemudian dari nasihat emak-emak nih ya untuk Sarwenda, ya dia tampaknya kurang bijaksana ketika memilih dari pasangan. Meskipun dia udah tajir ya, dia udah kaya, dia nggak perlu duit dari seorang laki-laki. Memang bener, itu bener. Tapi apa yang dikatakan emak-emak nih ya, daripada milih dari yang ini gitu ya, ya mending yang bener CEO ya, yang CEO beneran. Kayak Angel Karamoy ya, dibeliin rumah, dikasih liburan sering ya ke luar negeri. Nah ini udah live-nya numpang, katanya CEO jualan kutang. Gokil banget ya netizen, emak-emak, artis-artis lain ya seperti Bang Samuel, Om Deddy gitu ya. Benar-benar ngasih paham seorang Sarwenda, dan semoga saja ini sih menjadi pembelajaran bagi kita ya. Memang terlalu menjustifikasi itu tidak bagus. Tetapi jika memang jejak digital yang mereka tinggalkan memang nyata, itu sebenarnya menjadi benar-benar kembali lagi kita untuk sebagai pembelajaran lagi ya, bahwa kalau kita memang tidak punya ya bilang nggak punya lah. Dan jika memang hal itu terlalu dilebih-lebihkan untuk sebuah validasi, itu juga hal yang amat sangat membodohi orang lain.
yang nantinya pasti akan membawa dampak. Kenapa? Jika ketahuan, otomatis ya udah malu banget kita guys ya. Bayangkan ya jika itu sampai ke anak mereka, dan tentu saja akan menurunkan dari ya wibawa wibawa dari orang tua gitu ya. Dan semua saja netizen ya memang mendukung yang benar gitu ya. Dan kemudian dari Ruben Onsu yang sekarang sedang berjuang melawan dari sesuatu yang membuat dia merasa tidak nyaman, dan kemudian diberi kesehatan ya dan kelancaran rezeki. Memang menjadi seorang Ruben Onsu tidaklah mudah, dan tentu saja tidak semua orang itu bisa seperti Ruben Onsu. Dan jika kita masih dalam keadaan yang mungkin masih kurang berkecukupan, kalau memang bisa makan, mempunyai pekerjaan atau mempunyai kecil-kecilan untuk mencukupi sehari-hari, udahlah bersyukur ya. Karena seperti yang kita lihat, orang kaya punya rumah mewah, punya mobil, belum tentu bahagia. Kenapa? Ya mereka hidupnya tidak seperti yang kita lihat. Mereka benar-benar seolah-olah bahagia tetapi tidak real bahagia. Mungkin seperti itu kira-kira ya. Dan semoga saja berhibur teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.